Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Semuanya sehat ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang luar biasa, Tuhan Allah yang selalu menjaga dan melindungi kita. Saya yakin dan percaya perlindungan Allah itu sempurna atas setiap hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita akan naikkan pujian. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami.
hanya kepada-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hanya pengharapan yang daripada-Mu lah Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, boleh ada sampai pada saat ini bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi ini semua karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi setiap hidup kami ya Bapa. Bapa, ini setiap kami Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami ingin meninggikan dan memuliakan nama Engkau, kami ingin bertepik sorak bagi Engkau ya Bapa. Biarlah kuasa urapan-Mu Tuhan hadir di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau saja Tuhan yang menguasai setiap kami dan seluruh isi ruangan ini ya Bapa. Dan juga Tuhan, kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, di mana hamba-Mu Tuhan Bapak PDM tahu Tuhan sudah ada bersama dengan kami. Kau urapi beliau Tuhan dengan urapan yang luar biasa yang daripada Engkau ya Bapa. Sehingga setiap kami umat-Mu yang datang, nanti kami pulang Tuhan dengan sesuatu yang berbeda. Kami pulang Tuhan membawa sesuatu yang baru Tuhan. Kami boleh Tuhan mendapat sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan, mungkin masih dalam perjalanan, Kau pimpin mereka, Kau sertai mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan meninggikan nama Kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami buka Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal ke tengah hingga pada akhirnya hanya dalam satu nama, Tuhan kami yang hidup. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita bermuliaan bagi Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita akan bersorak haleluya. Mari kita bersorak.
Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan naikkan sebuah pujian. Ku percaya Tuhan, janji-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi hidup kami Bapa. Sekali-kali Tuhan, Kau tidak pernah mengingkari janji-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, janji-Mu adalah iya dan amin Bapa. Sungguh nyata Tuhan perbuatan kasih-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima
Janji-Mu iya dan amin. Janji-Mu tidak pernah gagal. Sebab itu kami terus mau belajar untuk bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kesulitan kami, dalam setiap tantangan hidup kami tahu Tuhan, janji-Mu ada bersama dengan kami. Dan Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Apapun yang terjadi, kami ingin belajar untuk tetap bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih ada sukacita yang luar biasa Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami, dengan jemaat-Mu, dengan kami sekalian hamba-hamba-Mu, dengan kami sekalian para pelayan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami sebentar pulang tidak sebagaimana kami datang, tapi kami boleh memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan, terimalah segala pujian dan sembahan kami yang telah kami naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Waktunya bagi kami untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu terus memotivasi kami, menasehati kami, yang membimbing kami untuk kami tetap berjalan pada rel-rel kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan ya, kalau sampai saat hari ini kita dalam keadaan sehat ya. Saudara dalam keadaan sehat, saudara bisa hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya semua dengan kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, bulan ini tema kita adalah tetap teguh ya, tetap teguh. Pertanyaannya adalah teguh dalam hal apa? Ya, teguh dalam hal apa? Ada banyak ya saudara. Nah pagi hari ini saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingin mengambil satu topik, yaitu tetap teguh dalam memasuki kerajaan kekal. Tetap teguh dalam memasuki kerajaan kekal. Saudara-saudara, ayat mas kita pagi hari ini saya ambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 11. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 ada di layar saudara. Kita baca ya saudara sama-sama, karena firman Tuhan itu kalau kita ucapkan saudara, dia akan merema di dalam hati kita. Sebab itu saya mengundang saudara tetap membacakan ya, sama-sama kita bacakan 2 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saudara mungkin bisa garis bawahi dalam catatan saya beberapa kata saya garis bawahi. Berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Jadi saudara, ternyata untuk kita bisa memasuki kerajaan kekal, kita harus mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Kita harus mempertahankannya dengan sungguh-sungguh. Jadi keselamatan itu ya, panggilan kita ya, pilihan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, itu harus diusahakan
kita bisa masuk dalam kerajaan kekal. Ya. Seorang mahasiswa yang rindu, yang punya keinginan untuk menjadi seorang sarjana, maka dia harus berusaha sungguh-sungguh belajar. Ya. Semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 mungkin, saudara, dia harus terus belajar supaya dia memperoleh apa yang dia cita-citakan. Dia akan memperoleh sarjana. Ya, saudara, targetnya bisa terselesaikan kalau dia lakukan, ya, dia belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau dia bermalas-malasan, saya yakin tidak akan tercapai targetnya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, bahwa Bapak Ibu, kalau kita ingin sampai mencapai target kita, yaitu masuk dalam kerajaan kekal, maka kita harus mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Kita harus mempertahankannya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya gambarkan, ya, dari ayat tadi secara sederhana, ada 3 tahapan, saudara. Ya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu fase pertobatan, ya. Sementara target kita adalah selamat dalam kekekalan, selamat dalam kekekalan. Nah, saat ini kita dalam satu proses tahap. Di tengah-tengah ini, ya Bapak Ibu Saudara, ya kita sedang dalam proses ini untuk kita menuju satu target, yaitu selamat dalam kekekalan. Nah, saudara, itu tergantung dari proses yang di sini. Apakah kita tetap teguh, ya Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara kita yang punya pemahaman tentang ada satu statement yang dia pahami, yaitu sekali selamat tetap selamat. Nah, ini aliran dari Reform, ya, atau Calvinis. Saudara, kita menghargai pemahaman itu, ya, kita hargai pemahaman itu. Tetapi kita sebagai jemaat Gereja Bethel Indonesia, saudara, kita tidak memahami apa yang dinamakan atau disebut sekali selamat tetap selamat, ya saudara. Kenapa, saudara? Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dipastikan kita selamat, kalau gitu kita itu seenaknya dong, ya, mau jungkir balik segala macam, kita pasti selamat, ya saudara. Tetapi kita orang-orang Gereja Bethel itu tidak meyakini itu. Itu tergantung kepada apakah kita tetap teguh dalam proses kita menuju pada selamat dalam kekekalan, ya. Mana ayatnya, Pak, katanya? Ya, saudara mungkin sudah bertanya. Ini ayatnya ada di Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Wahyu 3 ayat kelima mengatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara-saudara, di sini di alinea ada di kalimat pertama, barang siapa menang. Berarti ada kemungkinan kita tidak menang, saudara, ya, dan tidak sampai kepada selamat dalam kekekalan. Lalu di kalimat berikutnya, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama kita itu tercatat di dalam buku kehidupan. Tetapi ayat ini mengatakan bisa terhapus nama kita. Ya, saudara, bisa dihapus nama kita. Artinya apa? Artinya kita tidak bakal sampai kepada keselamatan di dalam kekekalan ini. Sebab itu, saudara, ya, hari ini,
Ya, firman Tuhan mengajak kepada kita sekalian, termasuk saya, kita harus tetap teguh. Ya, mempertahankan keselamatan itu kita harus tetap teguh supaya apa? Supaya kita sampai di akhir, ya, di akhir, yaitu selamat di dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus tetap teguh? Mengapa kita harus tetap teguh? Ada dua, saudara, ada dua hal besar yang memungkinkan kita bisa jatuh dan murtad dari Tuhan, ya. Apalagi di akhir-akhir ini, saudara. Ada persoalan yang dua hal besar yang memungkinkan kita jatuh dan murtad dari Tuhan, ya. Yang pertama adalah karena masa ini adalah masa yang sukar. Ya, dalam menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Akhir-akhir ini kita tahu bahwa masa ini adalah masa di mana kita segera akan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itu adalah masa yang sukar. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dua hal ini, ya, mestinya sih mungkin banyak, ya, tapi saya ambil dua besar ini. Yang kedua adalah iblis sedang bekerja lembur, saudara. Bukan hanya saya, bukan hanya saudara, waktu saudara bekerja lembur, tapi iblis ini juga sedang kerja lembur, saudara. Ya, jadi kenapa kita harus tetap teguh di dalam Yesus? 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 mengatakan, karena masa-masa ini adalah masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, semua ini Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah memasuki masa-masa yang sukar. Kesukaran-kesukaran itu apa saja, Ki? Ya, saudara, pertanyaannya adalah kesukaran itu apa saja? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Injil Lukas, Matius, ya saudara, juga surat Yakub, maka menjelang akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, menjelang akhir zaman masa-masa ini, ya, kesukaran yang terjadi adalah ada beberapa tercatat di sini, ya, diantaranya adalah Lukas pasal 21 ayat 11. Lukas 21 ayat 11 mengatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Ya, saudara. Jadi yang pertama adalah bakal ada penyakit sampar. Penyakit sampar itu adalah penyakit yang menular, ya saudara. Sekarang ini sudah mulai kan, sudah kita rasakan COVID-19. Ini COVID-19 ini bukan hanya endemi, ya saudara, tapi sudah pandemi. Kalau endemi itu hanya satu lokasi saja, ya mungkin satu negara saja. Tetapi ini sudah pandemi, seluruh dunia itu sudah terkena. Dan dampak daripada pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, itu adalah dampak terhadap ekonomi. Dan bukan tidak mungkin, saudara, ya, akan terjadi hal-hal yang menyulitkan dalam sisi ekonomi. Ya, beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan kita sudah merilis bahwa dunia akan memasuki masa krisis.
Ngeri kan saudara? Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kemungkinan membuat kita goncang iman kita, ya, membuat kita goncang, saudara. Tetapi kita berdoa semua. Saya berdoa, saudara juga berdoa buat saya supaya kita tetap teguh. Amin, saudara. Supaya kita tetap teguh, tidak tergoncangkan. Minggu lalu, saudara, kita mendengar firman Tuhan, tidak tergoncangkan apapun yang terjadi. Ya, saudara, beberapa tanda-tanda zaman ini bakal terjadi. Ya, penyesatan, munculnya Mesias palsu. Saudara bisa baca itu di rumah dalam Matius 24. Peperangan antar etnis dan bangsa, kelaparan di berbagai tempat, gempa bumi dan bencana alam, penganiayaan dan kemurtatan, bangkitnya kembali negara Israel, pohon ara yang bertunas. Ya, suatu saat nanti Israel akan dikepung, ya, oleh negara-negara lain, saudara. Tetapi dia akan eksis, dia akan berjaya, dia akan bangkit, saudara. Ya, kehancuran ekonomi dunia ini juga sudah mulai, saudara. Injil Kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia. Saudara, ini adalah masa-masa yang sukar, tanda-tanda akhir zaman yang kemungkinan apabila semuanya ini terpenuhi, Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Saudara-saudara, sebab itu mari kita tetap teguh di dalam Yesus apapun yang terjadi. Ya, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita tetap teguh, sehingga target kita masuk dalam kerajaan kekal itu bisa kita dapati. Ya, saudara, itu adalah memang hal yang menjadi target utama kita dalam kehidupan kita. Ya, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus teguh, harus tetap teguh di dalam Yesus? Yang kedua, saudara, karena iblis bekerja lembur. Saudara, iblis itu tahu kalau satu saat dia sudah divonis bahwa dia akan dilempar ke neraka api yang kekal. Sebab itu dia berusaha untuk menghimpun semua manusia kalau boleh, kalau bisa. Dia akan rangkul untuk bersama-sama dia masuk ke dalam neraka api yang kekal. Sebab itu dia kerja lembur, saudara. Iblis atau setan itu sekarang sudah tidak lagi tinggal di kuburan, Bapak Ibu Saudara. Dan dulu kita takut karena iblis tinggal di kuburan. Sekarang sudah nggak tinggal di kuburan. Dia sudah mutasi ke televisi. Dia sudah mutasi ke YouTube. Dia sudah mutasi ke IG, Instagram, ke Facebook. Dia buat hoax yang luar biasa, yang bikin manusia menjadi ribut. Mereka berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan supaya dia banyak teman masuk neraka. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam ayat ini, ya, kita harus sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita bisa jumpa itu di 1 Petrus 5 ayat 8. Dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi sadarkah kita bahwa musuh kita itu bukan rekan-rekan kita yang ada di dunia ini, tetapi saudara, musuh kita itu adalah musuh yang tidak kelihatan, karena dia sanggup yang membuat kita murtad, menjauh daripada Tuhan. Sebab itu saudara, ya, kita harus tetap teguh. Iman kita harus tetap teguh
supaya kita sampai kepada kekekalan, sampai kepada surga yang mulia. Bapak Ibu saudara, bagaimana kemudian supaya kita tetap teguh? Bagaimana caranya supaya kita tetap teguh? Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengatakan, Kolose 2 ayat 6 7, kamu telah menerima Kristus Yesus. Saudara sudah menerima Kristus Yesus. Saya sudah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ada 4 hal saudara: berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, tetap tinggal dalam ajarannya, dan melimpah dengan syukur. Saudara, berakar di dalam Dia. Ketika kita masih SD, bukankah kita juga masih ingat bahwa, saya masih ingat betul itu fungsi akar. Ada 2 fungsi yang utama akar itu. Yang pertama adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah supaya pohon itu tetap tumbuh. Ya saudara, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Dan yang kedua adalah menyokong atau menopang pohon agar tetap berakar di dalam pohon itu tetap berdiri kokoh, saudara. Ya, dia menopang pohon itu supaya tetap berdiri kokoh. Saya punya pohon mangga waktu di Muara Karang, saudara. Ya, itu tanpa kita ketahui, saudara, tiba-tiba terong atau lantai di kamar saya itu kan jauh pohonnya, saudara. Ya jauh, tapi ngangkat, saudara. Ya, terong itu ngangkat. Nah, saudara, begitu digali, dilihat itu ada akar pohon mangga, saudara. Luar biasa. Ya, saudara, akar pohon mangga sampai bermeter-meter dari lokasi pohonnya ke taman, saudara. Ya, karena apa? Karena akar ini akan menopang, ya, dia merambat kemana-mana supaya pohonnya ini tetap teguh dan berdiri teguh. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tetap teguh? Kehidupan kerohanian kita, iman kita itu harus berakar, saudara, harus berakar, ya, saudara. Ya, artinya apa, saudara? Iman yang berakar artinya, saudara, kita siap untuk menghisap, karena dalam kehidupan kita itu selalu ada nutrisi rohani yang kita terima, saudara, ya. Sehingga saudara, iman kita terus bertumbuh, saudara, di dalam Tuhan, dan olehnya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, dibangun di atas Dia. Ya, Kolose pasal 2 ayat yang ke-7a tadi, saudara, dikatakan hendaklah hidupmu dibangun di atas Dia. Saudara, di lain kitab, saudara, firman Tuhan mengatakan orang yang bijaksana adalah orang yang bagaikan orang yang mendirikan rumah di atas batu karang, ya, mendirikan rumah di atas batu karang. Dan dikatakan orang yang melakukan itu adalah orang yang bijaksana, adalah orang yang diumpamakan orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi juga melakukannya. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan kemudian kita pulang hilang begitu saja, kita tidak praktekkan dalam kehidupan kita, saudara, maka itu adalah orang yang tidak membangun kehidupan, rumah kehidupannya di atas batu karang. Siapa itu batu karang? Yesus Kristus. Saudara, kalau kita membangun kehidupan kita di atas batu karang yang teguh itu,
maka kehidupan kerohanian kita akan tetap teguh dan kokoh. Tetapi sebaliknya, ya, orang yang bodoh, orang yang tidak bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya bagaikan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika badai datang, rumah itu akan roboh, saudara. Demikian juga dengan kehidupan bangunan kerohanian kita dalam kehidupan kita. Kalau kita mendirikan itu di atas pasir, ya, artinya mungkin dengan kekuatan kita sendiri, dengan hal-hal yang kita berusaha sendiri, kita tidak bangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika badai datang, maka robohlah rumah itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu mari kita belajar untuk berakar di dalam Dia dan saudara membangun kehidupan kerohanian kita, ya, di atas batu karang yang teguh. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kita harus tetap tinggal di dalam ajarannya. Kita harus tetap tinggal di dalam ajarannya. Saudara, biarlah kita juga mempunyai kerinduan untuk kita terus belajar. Kita belajar dan belajar, ya. Karena dengan belajar, dengan mendalami firman, kita semakin mengerti ajaran-ajaran Tuhan, ya. Akhir-akhir ini telah disambung kembali Bible Study, ya, RBC, Raja Wali Bible Course, saudara. Dan ada banyak saya lihat yang ikut juga. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut, silahkan ikut, ya, saudara. Karena sangat bagus, ya. Ibu Bertina sebagai dosen, dia mau mengajari saudara di sini, saudara, ya, di Raja Wali, saudara. Sebab itu kita ikuti, saudara. Banyak hal yang belum kita ketahui, tetapi kita dibukakan, saudara, lewat Bible Course itu. Kita dibukakan mata rohani kita, dan olehnya, saudara, kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan. Saudara juga bisa membaca buku-buku, ya, buku-buku yang diterbitkan oleh GBI. Ada dua buku yang bagus, ya, buat jemaat. Yang pertama adalah pengajaran dasar Gereja Bethel Indonesia. Di sana dibahas apa itu Alkitab, Allah, Kristologi, ya, baptisan air, perjamuan kudus, itu dibahas secara jelas. Dan bagi mereka yang sudah mulai advance, sudah bisa membaca sikap teologis dari Gereja Bethel Indonesia. Itu buku juga bagus. Sikap teologis Gereja Bethel Indonesia. Di sana dibahas tentang keselamatan, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, tentang kontroversi penggunaan nama Allah, tentang ajaran saksi Yehova, lesbian dibahas juga, saudara. Pernikahan, perceraian dibahas juga. Saudara, untuk apa? Supaya kita semakin dalam pengajaran firman Tuhan, kita semakin dalam, dan olehnya iman kita semakin kokoh, sehingga kita tetap teguh dan sampai kepada kehidupan yang kekal. Yang terakhir, saudara, melimpah dengan syukur. Saudara, ini juga adalah bagian yang harus kita lakukan, saudara. Bagian kita yang harus kita lakukan, ya. Orang yang mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan, saudara, membuktikan bahwa dia adalah orang yang teguh dan kokoh di dalam segala keadaan. Karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan dia setuju apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebab itu kita mau belajar dalam kehidupan kita, ya, harus selalu ada sesuatu yang melimpah lewat ucapan syukur kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada satu pujian mengatakan, tidak pernah kuragukan kasih-Mu, kasih setiamu Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, ya, walau 10.000 rebah di kananku, aku tidak akan goyah
sebab Yesus sertaku. Saudara Tuhan, pagi hari ini saya percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara kalau sudah menyempatkan waktu, meskipun dalam kondisi COVID seperti ini, ya saudara tetap hadir, ya menggunakan atau mengikuti protokol kesehatan, saudara. Ya, karena saya percaya saudara rindu, ya saudara rindu untuk terus, ya dipimpin oleh Tuhan. Karena saudara rindu, saudara tetap teguh di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua, ya para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita tetap teguh di dalam Tuhan, sehingga kita bertobat, kita tetap teguh di dalam Tuhan, dan kita sampai kepada target kita, yaitu hidup dalam kekekalan. Saudara, hidup di dalam kekekalan itu bukan hanya untuk 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, selama-lamanya kita hidup, ya bersama dengan Tuhan di sorga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bersama-sama berdiri. Ditambah pujian tadi, walau 1000 rebah. Ini ada ya. Ya, kita nyanyikan dari awal. Ya dapat kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan, meski langit tanpa surah, meski langit tanpa surah.
goyah. Sebab itu ya Tuhan, kalau Tuhan sudah melakukan bagian Tuhan, Engkau bantu kami Tuhan, tolong kami, supaya kami juga melakukan bagian kami, supaya kami belajar untuk terus berakar di dalam Tuhan, dibangun hidup kerohanian kami di dalam Tuhan, dan kami belajar untuk tetap tinggal di dalam ajaran-ajaran Tuhan. Kami mau menyediakan waktu kami ya Tuhan untuk terus belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, karena hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati saudara kami yang sudah bersedia mendengarkan firman-Mu. Mereka membuka hati supaya firman-Mu itu masuk dalam hati mereka. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan jasmani maupun rohani mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari, barangkali ada yang perlu disampaikan dari Pak. Ya, ada laporan penerimaan kedukaan. Ibadah satu pagi itu terkumpul 1.240.000 dan sore 410.000 sehingga total 1.710.000. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Ada lagi pengumuman? Ya, sebentar. Kalau Bapak Ibu saudara, ya di sini juga ada tercantum rekening GBI Rajawali 487-777-9555. Jadi kalau saudara mau mentransfer persembahan saudara, saudara bisa transfer ke nomor rekening ini. Ya, sebentar kita pulang. Di belakang ada keranjang 2, keranjang persembahan persembahan 1 dan persembahan 2. Biarlah saudara, ketika kita pulang nanti, ya, tetap kita taat kepada protokol kesehatan, ya, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, ya, saudara. Jadi kalau saudara mau cuci tangan pulang juga boleh, ya, saudara. Jadi tetap kita jangan berdesak-desakan waktu pulang nanti. Oke, Bapak Ibu. Baik, saya kira tidak ada pengumuman lagi. Ada tambahan? Ya, nanti untuk RBC akan diumumkan nanti ya, kemudian kapan, karena nanti sesi terakhir itu ya tentang keselamatan, closingnya ya saudara. Kalau itu saudara yang sudah mendaftar, ya, saudara yang sudah ikut, bahkan yang mungkin mau mengikuti, saudara bisa daftar kepada saudara Henry, ya. Baik Bapak Ibu saudara, kita akan berdoa syafaat. Saudara cantumkan dalam doa saudara untuk saudara kita yang sakit, seperti dari Dina atau Ibu Dina Arnold yang mungkin besok Senin akan di kemo yang kelima kalinya. Kita berdoa supaya tangan Tuhan menjamah dan menyembuhkan dengan sempurna. Yang kedua, Ibu Esther, meskipun beliau sudah pulang dari rumah sakit, dalam pemulihan kita terus berdoa supaya Ibu Esther bisa sehat kembali dan bisa beribadah bersama dengan kita. Yang ketiga, Ibu Ija, ya, Ibu Ija juga ada leper ya, Pak Hena ya, ada kena leper. Jadi kita berdoa supaya Tuhan turun tangan, Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Mari Bapak Ibu saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau terus menyertai kami. Kami bersyukur Engkau terus memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan
Hamba percaya bahwa semuanya datang kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah atas kami dan jemaat kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan berlimpah, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Juga kami berdoa buat saudara kami yang mungkin tidak bisa hadir bersama dengan kami, karena mereka khawatir atau ada hal-hal yang menghalangi mereka untuk datang beribadah. Engkau tolong juga berkati mereka, Engkau beserta kepada mereka, sehingga Tuhan waktunya nanti dia bisa bersama dengan kami beribadah bersama-sama. Terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit seperti Ibu Dina Arnold yang akan dikemo untuk yang kelima kalinya. Mari Tuhan, Engkau sembuhkan dia lewat apa yang sudah dilakukan dokter. Tuhan berikan hikmat akal budi kepada dokter yang merawatnya, dan kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan akan menyembuhkan dia dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Ibu Esther yang baru pulang dari rumah sakit, Engkau tolong Tuhan, Engkau pulihkan dia sehingga dia kesembuhannya menjadi sempurna dan dia boleh bersama dengan kami untuk beribadah. Terima kasih juga Ibu Ija. Tuhan, Engkau tolong Tuhan Yesus, apa yang dihadapi, sakit apapun di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkannya dengan sempurna. Sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan Ibu Ija dengan sempurna. Mungkin saudara kami yang lain yang kami tidak ketahui, mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan tantangan hidup, percobaan sedang dihadapi. Kami percaya Tuhan campur tangan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta. Tuhan Yesus, kalau akhir-akhir ini ada banyak demo, kami percaya segala sesuatunya sudah Engkau pulihkan kembali, dan biarlah Tuhan Yesus, kota kami boleh menjadi kota yang terus berharap supaya menjadi kota yang diberkati Tuhan. Bapak Gubernur kami, Bapak Anies Baswedan, serta seluruh aparatnya, supaya mereka boleh memimpin Jakarta ini dengan takut akan Tuhan. Juga Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden beserta Menko dan Menteri-menterinya, tolong berikan hikmat akal budi kepada mereka, supaya mereka memimpin negara kami Indonesia dengan bijaksana dan membawa negara kami kepada negara yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdiri dan terima berkat daripada Tuhan. Terus saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupanmu, maka segala berkat ini akan menjadi milik saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah seluruh aktivitasmu, apapun yang engkau lakukan, Tuhan akan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, sampai ketemu lagi. Silakan duduk dulu Bapak Ibu sekalian. Kita akan menunggu Bapak hambanya untuk berjalan ke depan.